Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutorisno Supriyanto dari kelas B 23 dengan NPM 20230201000053 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, saya akan mempresentasikan tentang isi-isi dari filsafat. Yang pertama, dasar-dasar filsafat. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philos atau cinta dan sophia atau kebijaksanaan, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah disiplin yang berusaha membingungkan realitas dan makna kehidupan melalui pemikiran rasional, kritis, dan sistematis. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, rasional, berlandaskan akal budi dan logika. Yang kedua, kritis, menganalisis dan mempertanyakan hal-hal mendasar. Yang ketiga, universal, tidak terbatas pada satu aspek kehidupan. Sistematis, terstruktur dengan alur pemikiran yang jelas. Spekulatif, berusaha melampaui fakta empiris. Objek filsafat dan tujuan filsafat. Yang pertama, objek filsafat. Objek material, semua hal yang ada dan mungkin ada, atau alam semesta, manusia, Tuhan. Objek formal, cara pandang filsafat dalam memahami objek material, yaitu secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua, tujuan filsafat, mencari kebenaran mendasar, memahami hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, memberikan landasan berpikir kritis dan etis. Kedua, hubungan filsafat ilmu dan agama. Perbedaan, filsafat berbasis rasionalitas dan logika, mencari kebenaran universal tanpa batasan dogma. Ilmu, fokus pada fakta empiris dan data yang dapat diuji dengan metode ilmiah. Bersamaan, ketiganya bertujuan untuk memahami realitas, mencari kebenaran, dan memberikan panduan bagi makhluk. Titik singgung, filsafat dan agama, membahas pertanyaan eksistensial seperti asal-usul dalam semesta dan tujuan hidup. Filsafat dan ilmu sama-sama menggunakan rasionalitas untuk menjelaskan fenomena. Ilmu dan agama bertemu dalam etika dan nilai moral dalam pengaplikasian ilmu. Sejarah awal perkembangan filsafat. Dari mitologi ke pemikiran filsafat. Pemikiran awal manusia dipenuhi mitologi yang menjelaskan alam dan kehidupan dengan cerita supernatural. Filsafat muncul ketika manusia mulai menggunakan logika untuk menggantikan mitos. Filsafat Prasokrates.
Yang pertama, Thales, air sebagai asal-usul semua benda. Yang kedua, Anaximander, segala sesuatu berasal dari yang tak terbatas atau apeiron. Yang ketiga, Herakleitos, segala sesuatu berubah dengan api sebagai elemen utama. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Yang pertama, proses munculnya ilmu dari filsafat. Awalnya, semua ilmu adalah bagian dari filsafat. Dengan berkembangnya metode empiris, cabang ilmu seperti fisika, biologi, dan kimia terpisah dari filsafat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Dimulai dari observasi sederhana hingga metodologi ilmiah modern yang berbasis eksperimen, logika, dan pengujian ulang. Mengenal filsafat klasik. Pengertian filsafat klasik: filsafat yang berkembang di Yunani kuno dengan fokus pada etika, logika, dan politik. Pokok pikiran. Socrates menekankan pentingnya introspeksi atau kenali dirimu sendiri dan dialog untuk mencari kebenaran. Plato, teori dunia ide. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal yang sempurna. Aristoteles, logika sebagai alat utama untuk memahami alam. Dengan fokus pada dunia nyata, pengklasifikasian pengetahuan. Yang terakhir, mengenal filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam: studi yang memadukan logika filsafat Yunani dengan ajaran Islam untuk memahami Tuhan, alam, dan manusia. Selanjutnya, faktor munculnya filsafat Islam. Faktor munculnya filsafat Islam ini ada 3. Yang pertama, interaksi dengan peradaban Yunani dan Romawi. Yang kedua, penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, dorongan Al-Quran untuk berpikir kritis dan merenungkan alam semesta. Objek filsafat Islam. Objek filsafat Islam ada 3. Yang pertama, Tuhan atau teologi. Yang kedua, alam semesta atau kosmologi. Yang ketiga, manusia atau antropologi. Pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Farabi, hubungan hierarkis antara Tuhan dan alam melalui akal pertama. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna, konsep wajibul wujud, Tuhan atau Tuhan sebagai eksistensi yang wajib. Yang ketiga,
Al-Ghazali. Kritik terdapat filsafat, menekankan harmoni antara akal dan wahyu. Yang terakhir yaitu Ibn Rushd atau Averroes, menganjurkan penggunaan akal untuk memahami wahyu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.